Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita berkesempatan untuk datang kepada Tuhan. Mari kita sama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Kita naikkan syukur kita pagi hari ini hanya kepada Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya Engkau pribadi yang mengenal setiap hati kami. Hanya Engkau pribadi yang kami kagumi Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya. Selain kasih-Mu, Yesus, takkan ada lagi kasih seperti ini. Sungguh besar kasih-Mu buat setiap kami. Kami mau naikkan syukur kami Tuhan. Haleluya, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kasih
kasih yang sungguh besar yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Penyertaan-Mu sempurna buat kami. Haleluya. Allah yang besar, hanya Yesus, hanya Yesus Tuhan. Haleluya. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang layak, hanya ditinggikan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, ku kagum hormat. Haleluya. Hanya Kau Yesus. Haleluya. Kami bersyukur. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selamanya. Haleluya. Glory. Haleluya. Haleluya. Kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu besar, penyertaan-Mu ajaib Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya Engkau saja Tuhan. Haleluya. Hanya Engkau saja Tuhan yang kami tinggikan. Hanya Engkau saja Tuhan yang kami muliakan dalam kehidupan kami. Hanya Engkau pribadi Tuhan Yesus yang layak untuk kami puji, layak kami sembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami boleh merasakan kasih berkat yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Bapa, pagi hari ini kami datang kepadamu, kami siap memuji memuliakan nama-Mu. Bila segala pujian, hormat, pengagungan hanya bagi Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati ibadah kami pagi hari ini dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh merasakan kebaikan dan kasih Tuhan yang sungguh besar. Mari kita sama-sama naikkan syukur kita kepada Tuhan. Biarlah segala pujian hanya bagi nama Tuhan saja. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan.
pujian hanya bagi nama Tuhan. Karena Tuhan adalah Allah yang ajaib buat kehidupan kita Bapak Ibu. Kami ucap syukur Tuhan buat karya yang luar biasa dalam kehidupan kami, yang Kau buat dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan, Kau merabaiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan, Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak Raja mulia dalam kehidupan kami, dan Kau memerintah selama-lamanya atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Bila selama-lamanya Tuhan, kami mau memuji memuliakan nama-Mu, dan Kau yang terutama dalam kehidupan kami Yesus. Haleluya. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, ku
Biar kiranya firman-Mu jadi di dalam kehidupan kami. Hidup kami sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Itu sebabnya Tuhan pada pagi hari ini, nyatakan apa yang Engkau ingin menyatakan di dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya suara-Mu Tuhan boleh kami dengar. Suara-Mu boleh terpatri di dalam kehidupan kami. Dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku dari apa yang Kau mau mengatakan. Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan sendiri yang akan mengurapi. Tuhan sendiri yang akan berbicara. Dan Tuhan juga yang akan menolong kami. Menjadikan kami hidup sesuai dengan perkataan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita hidup di tengah-tengah dunia yang tidak sempurna. Kita hidup di tengah-tengah orang-orang yang ada di sekeliling kita yang tidak sempurna. Kita hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa. Itu sebabnya tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak pernah mengalami luka di dalam kehidupan kita. Berapa banyak di antara kita hidup saat ini sebetulnya sikap-sikap kita, karakter kita itu terbentuk karena luka yang kita alami sejak waktu kita masih kecil. Para psikolog cukup mudah untuk bisa menilai kehidupan kita. Banyak orang kalau melihat misal ada seseorang punya sikap seperti ini, mereka hanya mengatakan, "Oke, kenapa kamu begini? Karena kamu pasti begini-begini," dan tidak pernah melihat latar belakang kehidupannya. Para psikolog tahu persis pada waktu mereka mungkin menginterview seseorang, ada masalah dengan kehidupannya, dia akan bertanya jauh sampai pada waktu masih kanak-kanak. Sadar atau tidak sadar, mau atau tidak mau, to be or not to be, sebetulnya kehidupan kita itu dibentuk sejak waktu kita masih kecil. Dan waktu kita masih kecil, kita tahu kita memiliki orang tua yang tidak sempurna. Sekarang kita jadi orang tua pun tidak sempurna. Nah, karena kita dikelilingi oleh orang yang tidak sempurna, sehingga cukup banyak orang-orang yang memperlakukan kita dengan perlakuan-perlakuan yang tidak sesuai dengan maunya kita. Sehingga kita bertumbuh, kita menjadi satu pribadi yang memiliki luka di dalam kehidupan kita. Tapi pagi hari ini mari kita belajar bagaimana kita bisa membuat luka itu yang kita tidak bisa hindari. Karena kita nggak tinggal di gunung. Kita tinggal di tengah-tengah masyarakat dan kita adalah makhluk sosial. Bagaimana kita bisa mengubah luka yang kita miliki, luka yang dilakukan oleh orang lain di dalam kehidupan kita, luka yang ditorehkan oleh orang lain di dalam kehidupan kita, itu justru menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Dari luka menjadi berkat. Kita harus tahu persis mengenai luka apa yang ada di dalam diri kita. Karena kalau kita nggak mengerti luka apa yang ada di dalam diri kita, maka kita kalau nggak beresin luka itu, maka kita akan bertumbuh menjadi orang yang nggak normal. Contoh ya, kalau kita punya luka dan kita nggak beresin di sini, luka ini lama-lama jadi borok. Dan waktu luka ini menjadi borok, di mana orang-orang mungkin bisa saling
sentuh-sentuh begini, colek begini, kalau ini apa kabar, nggak tahu kita lukanya ada di mana. Orang nggak masalah seperti itu. Tetapi buat kita, kalau kita punya borok di tubuh kita, maka pada waktu orang belum pegang, belum sentuh, baru tangan seseorang baru begini, kita sudah teriak, "Au!" Dan orang lihat kita jadi orang aneh. Tapi buat kita sendiri kita nggak merasa aneh. Karena kita tahu ada sesuatu di dalam diri kita yang mana orang lain nggak tahu itu. Jadi pada waktu orang mulai melakukan sesuatu, kita sudah bersikap sesuatu yang aneh. Pada waktu orang begini aja kita bilang, aduh sakit, dan kita mulai marah. Orang jadi bingung. Ada apa dengan kita? Kenapa kita jadi punya sikap begitu? Kalau kita sering mungkin kita sering diomongin oleh orang tua kita itu, kamu nih bodohnya luar biasa, kamu nih gobloknya luar biasa. Masa nilai kamu nih segini-segini, gak bisa begini kayak kakak kamu dibanding-bandingin, gak bisa kayak adik kamu dibanding-bandingin. Bolak-balik ngomong goblok. Dan memang kita mendapati nilai kita kemudian satu kali benar-benar anjlok. Dan waktu teman-teman bercanda, ya kita menamai bercanda, melakukan sesuatu hal dan kemudian mungkin kita melakukan sesuatu yang agak sedikit bagaimana. Teman kita cuma gurau, teman kita cuma bercanda. Ya ampun bego amat begitu aja gak tahu. Bagi orang pada umumnya gak ada masalah pernyataan itu. Mungkin itu pernyataan keakraban. Orang sudah gak canggung lagi untuk ngomong, bego amat sih lu kayak begitu. Gimana sih begini aja gak bisa. Sudah biasa ngomong begitu. Tapi buat orang yang terluka, pernyataan kamu goblok, kamu bego, gini aja gak bisa, itu sudah menusuk luar biasa. Itu ibarat borok yang kemudian dicungkil lagi dan itu menimbulkan luka yang lebih dalam. Dan pada akhirnya kita akan bertumbuh menjadi satu pribadi yang tidak sehat mentalnya. Kalau mental sudah gak sehat, fisik kita juga jadi gak sehat. Dan pada akhirnya kerohanian kita juga jadi tidak sehat. Pada intinya, kalau luka itu tidak kita bereskan, maka itu akan menghancurkan diri kita sendiri. Berapa banyak orang, anak-anak yang mau menyerahkan dirinya, anak gadis mau menyerahkan tubuhnya, mungkin kepada om-om yang umurnya jauh lebih tua. Dan dia mau menyerahkan begitu saja. Masalahnya apa? Bukan orang ini, bukan anak ini mungkin mau seks, bukan. Tetapi masalahnya mungkin anak ini kurang kasih sayang dari papahnya. Papanya gak perhatiin. Dan waktu dia bertumbuh dengan keadaan yang kurang kasih sayang dari papahnya, sehingga ada satu kebutuhan yang tidak dipenuhi. Dan waktu kebutuhan ini tidak dipenuhi, ini menjadi hutang. Seperti orang-orang berhutang kepada dia. Seharusnya kamu mesti kasih aku kasih sayang. Tapi kenapa kamu gak kasih? Sehingga karena ini hutang, yang namanya hutang itu mesti dibayar. Karena harus dibayar, dia mencari siapa yang bisa membayar. Dan dia tidak lagi melihat ini, dia harus lakukan apa. Dia mau memberikan apapun asal itu bisa terbayar. Sehingga dia mau saja melakukan apapun yang diminta oleh om-om itu mungkin. Ini hati-hati. Luka-luka macam-macam hal di dalam keluarga kita ada luka. Kalau kita gak beresin, maka itu bisa menjadi virus di dalam kehidupan kita. Virus yang pada akhirnya akan mempengaruhi hubungan kita dengan sesama.
Hubungan kita dengan sesama menjadi nggak normal. Orang mulai berpikir aneh mengenai kita. Kita nggak sadar akan hal itu. Tetapi orang lain kemudian sadar. Kenapa orang ini seperti itu? Hati-hati. Jangan sampai luka demi luka yang kita pasti alami di dalam kehidupan kita. Karena memang dunia ini gak sempurna. Jangan sampai luka itu menjadi borok dan menjadi sisi gelap di dalam kehidupan kita. Mari kita belajar sebetulnya rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita apa sih terhadap luka yang kita alami. Tuhan tidak pernah punya rancangan kecelakaan di dalam kehidupan kita, gak pernah. Tuhan gak pernah mau menghancurkan kita sekalipun. Luka itu bisa menghancurkan kita. Sekalipun luka yang kita alami bukan saja menghancurkan kita. Kalau kita sudah hancur, kita pun akan menghancurkan orang lain. Orang yang suka marah kepada orang lain, biasanya dia adalah korban marah dari orang lain juga. Kalau dia bicara kasar kepada orang lain, sebetulnya dia adalah korban kekasaran dari orang juga. Yang awal mungkin saja adalah orang tuanya. Ini seperti mata rantai yang gak pernah putus. Waktu kita dilukai, kita cenderung akan melukai orang lain. Pada waktu kita dilukai, kita cenderung akan menjadi orang yang kok enak, aku sendiri yang begini, aku kan korban. Sehingga dia mau lakukan juga itu kepada orang lain. Pada waktu kita dilukai, pada akhirnya kita akan menjadi orang yang selalu mencari kambing hitam. Untuk apa? Untuk menutupi kemarahan kita. Untuk menutupi kejengkelan kita karena kita pernah menjadi korban atas itu semua. Ya. Jadi saya belajar dikit dari ilmu konseling, belajar dikit mengenai psikologi, belajar begini. Pada waktu saya lihat betul ya ada benang merah. Kenapa orang begini? Karena dia pernah alami itu. Itu sebabnya kenapa kalau kita tahu ya ada banyak pedofilia. Kenapa dia jadi seperti itu? Karena waktu kecilnya dia pernah jadi korban. Dan dia gak beresin, akhirnya dia juga cenderung melukai orang lain. Tuhan gak pernah punya rancangan menghancurkan kita. Tuhan juga gak pernah punya rancangan kita ini menghancurkan orang lain. Gak punya. Tapi yang menjadi persoalan adalah mari apakah kita mau membereskan ini bersama dengan Tuhan kita. Yuk kita belajar apa rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita dengan luka-luka yang ada. Yang pertama adalah karena apa? Supaya Tuhan izinkan kita mengalami luka. Tuhan izinkan kita terluka karena apa? Karena Tuhan mau kita ini dapat merasakan betapa sakitnya luka itu. Pada waktu kita difitnah, waktu kita diperlakukan dengan tidak adil, pada waktu kita dibeda-bedain, pada waktu kita dijahatin, pada waktu kita dirugiin, kita bisa merasakan betapa gak enaknya hidup diperlakukan seperti itu. Kita jadi tahu apa yang muncul dari diri kita. Pada waktu kita diperlakukan seperti itu, apa yang muncul? Kemarahan apa yang keluar? Keinginan seperti apa? Mungkin keinginan orang, biarin tak bunuh orang itu. Mungkin kepikiran sampai mau membunuh. Ada kepikiran, kalau kayak begini caranya sudah aku gak mau ketemu sama orang. Betapa orang yang terluka biasanya mereka adalah orang-orang yang sulit untuk bersosialisasi. Mereka orang-orang yang suka menyendiri. Karena apa? Karena mereka sudah gak punya lagi kepercayaan buat orang lain.
Kan siapa yang paling sering melukai? Biasanya yang paling sering melukai adalah orang yang paling dekat. Kalau orang lain yang jauh, dia melakukan sesuatu mungkin kita gak terlalu anggap. Tapi kalau orang dekat, keluarga kita sendiri, pimpinan kita sendiri, itu tuh boroknya dalam tuh, lukanya dalam tuh, yang seperti itu. Kita bisa merasakan apa yang kemudian keluar dari sini. Perasaan apa yang keluar. Nah, Tuhan mau kita mengalami semua ini supaya kita bisa merasakan. Kita tahu Yesus. Yesus mengalami semua yang kita rasakan. Tinggal sebut kita alami apa. Dia pernah punya pengalaman itu. Kita pernah punya pengalaman disakiti. Yesus katakan, aku pernah. Diperlakukan dengan tidak adil, aku pernah. Difitnah, aku pernah. Disakiti, aku pernah. Yesus pernah alami semua itu. Luka-luka itu ada dan diizinkan oleh Tuhan tidak dihilangkan itu. Tapi luka itu menjadi satu tanda untuk bisa menggapai Thomas pada akhirnya. Pada waktu Thomas menjadi tidak percaya, ada luka. Thomas ada luka. Karena apa? Orang yang dipercaya selama ini ternyata meninggalkan dia. Ada luka. Dia menjadi nggak percaya lagi dengan orang lain. Trustnya hilang kepada banyak orang. Itu sebabnya kenapa murid-murid yang lain berkumpul, Thomas nggak mau berkumpul. Karena sudah kehilangan kepercayaan. Dia mau mengatakan, aku mau percaya sama siapa lagi. Orang yang seperti Yesus aja ternyata bohongin aku, apalagi orang lain. Ada luka di sini. Tapi kemudian Yesus datang. Dan luka itu kemudian menggapai dia. Yesus bisa mengerti pada akhirnya apa sih perasaan-perasaan yang muncul. Bagaimana cara mendekatinya. Yesus gak mengatakan, Thomas, kamu ini keterlaluan begini. Enggak. Yesus tahu rasanya apa. Itu sebabnya dia datang. Dia katakan, Thomas ini, kamu lihat nih, ada kok di sini. Yesus sengaja menerangkan ini. Dengan tujuan apa? Karena dia tahu apa perasaan yang keluar. Tidak akhirnya pendekatan kita kepada orang-orang. Saya mau katakan setiap orang di sekeliling kita pasti terluka. Jadi target kita tuh terlalu banyak. Nggak usah ujung dunia yang bagaimana. Di sebelah kita saja pasti pernah mengalami luka. Dan kita bisa mendekati. Dan kita tahu bagaimana mendekati itu. Karena kita pernah punya pengalaman ini. Sehingga pendekatan kita menjadi pendekatan yang jauh lebih bijak. Kita datang nggak cuma menghakimi. Kita datang nggak cuma marah-marah. Kita datang gak cuma nuntut. Kita datang gak cuma ngomong, wah kenapa itu pasti salahnya kamu. Kamu begini. Enggak begitu. Tapi kadangkala kita datang kepada orang yang terluka. Kadangkala kita gak ngomong apa-apa. Kadangkala kita cuma pegang tangan. Dan waktu kita pegang kita cuma mengatakan, aku tahu. Aku tahu perasaan apa yang sekarang bergejolak di dalam diri kamu. Karena aku pernah alami itu. Saya pernah punya pengalaman tahun 98. Saya ingat pada waktu itu Ayu masih umur 3 tahun lah, belum sekolah. Waktu itu saya memang masih suka bantu pelayanan sekolah minggu. Di panggung boneka, kemudian jadi badut dan sebagainya. Ada satu orang yang memanggil kami karena anaknya ulang tahun. Dan waktu mereka memanggil kami, dan kebetulan waktu itu ketuanya saya, jadi dia telepon ke saya dan mengatakan, Esther, saya mau undang kamu, tolong layani karena anak saya ulang tahun. Oke. Saya datang. Perayaannya jam 5 sore.
Kami datang, nggak ada jam 3 nggak ada, mungkin 2:30 lah kami datang. Pada waktu kami datang sekitar jam segitu, orang yang mengundang saya marah besar. Dia mengatakan, kenapa datang jam segini? Saya bingung, apa salah saya? Saya tanya, kenapa Bu? Kamu tahu nggak, ini ruangan sudah disetting seperti ini. Jadi kalau ruangan sudah disetting seperti ini, kamu mau taruh itu kamu di mana? Itu apa namanya, di itunya panggung boneka. Besi-besinya tuh mau taruh di mana? Coba pikir dong pakai otak kamu. Aduh, saya diotak-otakin. Pikir pakai otak kamu. Harusnya kamu datang tuh tadi pagi. Jujur dalam hati saya, halo, kan lu yang ngundang gue. Lu kan tahu lu ngundang gue untuk panggung boneka. Saya udah mulai, tensi saya udah mulai nggak 100 lagi nih zaman waktu itu ya. Tensi saya rasanya udah 150 nih. Halo, lu tahu ya lu yang ngundang gue. Lu ngundang gue buat apa? Lu ngundang gue buat panggung boneka kan? Kalau you undang aku panggung boneka, minimal you tahu panggung boneka itu ada panggungnya. Kalau ada panggungnya, you mestinya telepon dong. Bisa nggak datang pagi-pagi? Cuman buat naruh panggungnya aja, nggak masalah, saya bisa datang. Tapi you nggak ngomong, nggak kasih kode, nggak kasih apa-apa. Sekarang saya datang jam 2:30, you main marah-marah begitu. Saya bilang, tapi ini apa yang digejolak di dalam hati nggak keluar. Ya, saya bilang ini, Bu, saya cuma butuh waktu 10 menit kok Bu untuk kerjakan ini. Ini kami berempat, jadi kami cuma 10 menit selesai. Nggak bisa begitu. Ini kan jadi bisa, ini jadi bingung. Coba, sekarang mau ditaruh di mana itu panggungnya? Saya bilang, Bu, ini di sini kan bisa, ini ada space kosong. Iya, tapi kan akhirnya nggak matching. Ya, terus mau diapain lagi? Jadi akhirnya saya ya pasal, ya sudah Bu, terserah. Jadi Ibu maunya saya taruh panggungnya di mana? Silakan Ibu coba pikir. Saya bilang, Ibunya pikir belum selesai juga, saya udah selesai. Jadi saya nunggu Ibu mau taruh di mana? Raga udah mulai sedikit. Saya mau taruh di mana Bu? Dalam hati saya terserah, lu pikir gitu ya. Karena lu yang undang, lu pikir. Ya udah taruh sini aja. Ya udah saya taruh di sini. Setelah taruh, dia bilang gini, udah, karena udah selesai, kamu di luar dulu. Ya kami di luar. Bukan di dalam ruangan seperti ini, di luar sana, di mana antara sini dengan sana tuh ada pembatas kaca. Kami duduk di situ, dan kamu waktu duduk di situ, tamu-tamu mulai berdatangan. Waktu tamu-tamu mulai berdatangan, dia katakan, ayo udah masuk. Sekarang ya udah masuk, terus kami main panggung boneka. Selesai tebak anu cepat, namanya anak-anak masih umur 5 tahun nih, yang ulang tahun, nggak mungkin lama-lama. Setengah jam juga udah selesai. Terus kemudian permainan ya total 50 menit lah, kira-kira nggak sampai 1 jam. Itu sudah selesai, dan setelah itu mereka bisa mulai makan anak-anak. Pada waktu sudah selesai, orangnya ngomong, udah di luar lagi. Ya namanya kami diundang ya, kami ya ikutlah apa kata dia. Kami keluar. Begitu kami keluar, anak-anak tuh makan bersama dengan orang tua. Ya kalau saya sih nggak makan nggak apa-apa. Kami di sekolah Alkitab biasa puasa. Jadi masalah makan nggak ada masalah. Nggak makan pun nggak ada masalah. Begitu. Nah tapi yang menjadi persoalan adalah Ayu anak saya. Yang waktu itu masih berumur 3 tahun. Bayangin ngeliat orang-orang yang umur 5 tahun main balon makan es krim, makan makanan yang macam-macam. Mana mungkin anak ini nggak mau, anak ini mau. Jadi Ayu tuh ngomong, Ma aku mau ke sana, aku mau ke sana. Nah, tapi kan pintu ditutup. Saya mau buka bisa, tapi kan masalahnya saya diminta untuk keluar. Kami di luar betul-betul kayak akuarium. Orang lain, karena kaca kan, orang lain semua yang datang ngeliat kepada kami, itu mereka makan, kami diem aja. Nggak ada tempat duduk lagi, kami cuma duduk di pinggiran begitu dekat kolam renang. Ya Tuhan, saya tuh nangisnya adalah apa, Mah lapar. Ayu mulai ngomong lapar, jam 6 dia udah, setengah 6 dia udah Mah lapar, tunggu belum, sebentar lagi selesai. Jam 6 mau makan, tunggu yuk.
Jam 7 belum dikasih masuk. Jam 7:30. Akhirnya kami masuk karena apa? Oma dari yang ulang tahun ini ngomong, "Loh, kenapa di luar? Ayo masuk. Kau makan, udah makan belum?" "Belum." "Ayo makan." Udah makan, selesai makan. Kemudian selesai semua yang ngundang saya. Kemudian kasih kami amplop sebagai persembahan kasih. Dan ngasihnya itu dilempar di atas meja. "Nih, lain kali jangan begitu ya kalau diundang." Waduh, jujur hati saya. Saya inget itu rasanya. Gue kagak mati ya. Gue gak ngambil amplop lu, gue gak mati. Gue masih bisa hidup. Bener-bener waktu itu saya gak mau ambil. Bener-bener saya gak mau ambil. Jadi pada waktu itu dikasih, sudah terima kasih. Ambil itu uangnya. Ambil itu amplopnya. Gak usah, terima kasih. Udah pergi, ya sudah saya juga pergi. Dia keluar tuh, dia bukain pagar. Masih dia ngomong, lain kali kalau diundang orang jangan kayak begitu ya. Mestinya datang pagi-pagi supaya tahu orang yang desainnya tuh gak bingung. Ini ini rasanya tangan udah pengen gue gaplok aja tuh orang. Dia bener-bener ampun, gak ada say thank you-nya apa kayak apa. Aduh, itu yang bergejolak di dalam hati saya. Dan saya bisa merasa, aduh, orang kecil tuh rasanya begitu ya. Diperlakukan seperti itu, aduh. Besoknya 2-3 hari saya lupa. Dia telepon dan dia bilang, "Esther, saya mau minta maaf." Jujur loh, waktu itu saya jawab apa? Nggak usah omong apa-apa lagi, sudah ya. Saya tutup lagi teleponnya. Dia telepon lagi, "Esther, saya minta maaf kemarin saya salah." "Oh, udah ngerasa kalau salah." Ngomong nih saya begitu. "Iya, saya salah." Tapi pada waktu saya ngomong begitu, saya rasa tertuduh. Aduh, saya lo anak sekolah Alkitab. Lulus sekolah Alkitab. Kok gitu ya? Waktu Tuhan Yesus kan pernah alami ini. Kenapa aku begini? Kenapa aku gak mengampuni? Akhirnya saya putuskan, saya pergi ke rumah orang itu. Saya pergi dan saya minta maaf. Saya waktu bilang, "Ci, minta maaf, saya minta maaf." Dan dia katakan, "Saya juga minta maaf." Udah kami rangkulan, gak ada masalah. Tapi sejak itu saya tahu, saya paling tidak bisa melihat kalau ada orang kecil tersisihkan. Karena itu seperti, aduh, saya pernah alami itu, gak enak loh rasanya. Dicuekin tuh gak enak loh rasanya ya. Diperlakukan sebagai orang kelas kambing atau kelas 2, itu gak enak seperti itu. Dimarah-marahin seperti itu gak enak rasanya. Nah, itu semua pada akhirnya kalau ada orang kecil yang mulai merasa itu, saya kadang-kadang juga gak ngomong, saya cuma pegang dan saya katakan, "Saya tahu rasanya apa. Ngomong aja, mau apa ngomong." Pada waktu, Bu Esther, saya jengkel sekali. Rasanya saya pengen gebukin tuh orang, rasanya, biar Tuhan tuh tabrak dia deh ini. Saya gak mengatakan, "Bertobatlah kamu, itu gak betul kayak gitu-gitu." Saya gak begitu loh. Pada waktu dia katakan ini, iya, ayo Bu, keluarin Bu. Apa yang Ibu rasa mau keluarkan. Udah keluar semua, sudah puas, sudah lego. Saya katakan, saya sudah alami itu. Memang begitu, itu yang keluar. Tapi Tuhan tolong. Jadi gimana pada akhirnya kalau kita membaca di dalam Matius 7 ayat 12. "Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jadi akhirnya pada waktu kita diperlakukan seperti itu dan kemudian waktu ada orang ngomongin dan kemudian belum ngomong apa-apa, kita sudah dihakimi dengan mengatakan, "Bertobatlah kamu gak boleh begitu, harus begini. Ini unek-unek masih ada loh. Ibaratnya nih ya, ini unek-unek nih belum dikeluarin, mau dikasih alkohol, mau dikasih apa. Izinkan kita orang itu lakukan itu dulu semua.
Karena apa? Karena kita juga pada waktu kita merasakan itu, kita juga maunya didengar. Kita juga maunya kita keluarkan semua apa yang ada pada kita. Dan setelah itu baru kita bisa membimbing orang itu. Sehingga perkataan-perkataan kita jauh lebih bijak, jauh lebih baik, jauh lebih kena, jauh lebih kontekstual terhadap apa yang sedang dialami. Mari kalau kita mengalami luka seperti apa, kita tahu di sekeliling kita ada banyak orang yang punya pengalaman yang sama dengan kita. Kita gak sendirian. Dan Tuhan mau izinkan itu karena Tuhan mau kita bisa merasakan hal itu dan kita jadi berkat buat orang lain. Hal yang kedua yang Tuhan mau adalah agar supaya kita bisa menginspirasi orang lain. Supaya kita bisa menjadi inspirasi buat orang lain, kita mesti menang di dalam persoalan ini. Gak bisa kita kalah. Kalau kita kalah, bagaimana kita menginspirasi orang lain? Kita mesti menang. Filipi 4 ayat 13 mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Luka yang kita alami itu pada akhirnya bisa menjadi satu piagam buat kita. Kalau kita sudah melewati itu semua. Satu tanda buat kita kalau kita sudah melewati itu semua dan kita menang. Itu sebabnya mari kita jangan pakai kekuatan kita sendiri. Kalau pakai kekuatan kita itu berarti pakai kedagingan kita. Kedagingan kita yang muncul adalah apa? Marah, membalas, dendam. Mau lagi melukai orang lain. Enggak mau sendirian alami itu. Itu yang akan muncul kalau dengan kekuatan kita sendiri. Itu sebabnya kita perlu minta pertolongan Tuhan. Pada waktu kita minta pertolongan Tuhan, maka Roh Kudus akan menolong kita, menjadikan kita manusia ilahi yang pada akhirnya bisa mengampuni. Bisa menerima itu semua. Orang yang pada akhirnya setelah melewati itu semua, pada akhirnya nanti besok-besok kalau dia alami lagi luka-luka yang lain, dia jauh lebih bijak. Karena apa? Dia bisa mengerti. Orang itu melakukan hal itu kepada saya. Dia juga mungkin pernah punya pengalaman itu jauh sebelumnya. Dia gak beresin luka itu sehingga sekarang aku dilukai. Tapi ada satu pernyataan di sini. Tuhan, kalau memang Tuhan izinkan ini terjadi, Tuhan jadikan aku bisa menginspirasi orang lain melalui apa yang kita alami. Kita bisa menginspirasi menjadi menang itu bukan berarti bahwa persoalan kita selesai. Tidak. Belum tentu. Yang namanya kita menang itu adalah pada waktu kita mengalami persoalan demi persoalan. Pikiran kita adalah pikiran pemenang. Bukan situasinya yang kita tuntut. Tetapi kita sendiri merespon sudah sebagai pemenang. Sekalipun kita mengalami semua itu, kita gak kehilangan sukacita. Kita mengalami semua itu, kita gak kehilangan damai sejahtera. Kita mengalami semuanya itu, kita tidak kehilangan pengharapan kita di dalam Tuhan. Karena kita tahu one day, satu kali Tuhan pasti akan apa? Akan mengerjakan sesuatu yang dahsyat di dalam kehidupan kita. Nah, pikiran itu mesti ada di dalam kita. Kita harus berpikir sebagai pemenang. Kita terus mesti berpikir sebagai pemenang. Karena Tuhan sendiri mengatakan bahwa kita adalah lebih daripada pemenang. Kita bisa menjadi pemenang pada waktu kita mengatakan dia melakukan itu karena dia pernah melukai. Oh, ini adalah waktunya di mana saya bisa mendekati dia dan kemudian bisa menjadi berkat buat dia. Oh, pada waktu ini terjadi Tuhan, ada banyak orang lain di luar sana yang juga punya pengalaman yang sama seperti yang aku alami. Aku mau jadi berkat buat mereka. Kita mesti bisa menjadi inspirasi buat orang lain. Karena apa? Karena kita berpikir sebagai pemenang. Amin. Dan yang ketiga, untuk menyatakan kemuliaan Allah. Supaya dunia kenal siapa Allah kita.
pada waktu kita mengalami luka itu, izinkan Allah bekerja di dalam kehidupan kita. Izinkan Allah menjamah kita. Beberapa waktu yang lalu sepertinya saya khotbah mengenai Stefanus. Stefanus seharusnya bisa terluka dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang kepada dia. Dia gak salah tapi dia diperlakukan seperti itu. Bahkan sampai dia harus dihukum mati dengan dirajam batu. Tapi Allah bekerja. Roh Kudus bekerja di dalam dirinya. Sampai dia punya kesanggupan untuk mengatakan, Tuhan, Bapa, jangan tanggungkan ini kepada mereka. Itu siapa yang ngomong? Siapa yang bisa melakukan itu kalau bukan manusia ilahi? Gak mungkin. Tidak mungkin. Itu hanya bisa dilakukan pada waktu kita betul-betul mengizinkan Allah kita yang besar. Allah kita yang bisa menekan segala kedagingan kita. Itu yang bisa memungkinkan kita pada akhirnya akan mengeluarkan satu statement. Satu pernyataan bahwa kita bisa mengampuni orang itu. Kita tidak menganggap persoalan itu menjadi persoalan yang besar. Kita gak menganggap bahwa dunia berhenti berputar. Kita masih tahu ada Tuhan yang jauh lebih besar dari persoalan yang kita menghadapi. Dan kita bisa menyaksikan kepada orang. Pada waktu orang bilang, kok kamu bisa? Di Surabaya ada satu persekutuan. Ya mayoritas, gak semua, tapi mayoritas. Orang-orang yang ada di dalamnya adalah orang-orang istri-istri yang suaminya selingkuh. Pemimpin dari persekutuan doa ini, waktu saya berjumpa dengan dia, memang saya juga sering diundang. Kalau berjumpa saya bilang, gimana Bu? Gimana menghadapi, saya kan gak tahu. Karena gak punya pengalaman ini. Gimana ininya. Dan saya lihat bagaimana dia mengatakan, aduh Tuhan tuh dahsyat Bu, Tuhan tuh dahsyat. Bisa loh Bu, saya tuh gak marah. Bisa loh Bu, saya melakukan begini. Bisa Bu, sampai hari ini saya masih mendoakan bersama dengan anak-anak. Terus pegang tangan, saya berdoa buat suami saya. Supaya suami saya satu kali dia bertobat. Masih terus bisa melakukan pelayanan. Dan semuanya itu terjadi karena apa? Terjadi karena dia mengizinkan Allahnya bekerja. Dan pada akhirnya saya bisa mengatakan Tuhan tuh dahsyat ya bekerja di dalam diri seseorang. Bisa ya, bisa seperti itu. Dan ini terjadi. Mari kita mau menyatakan kemuliaan Allah melalui kehidupan, melalui keterpurukan, melalui lembah kekelaman yang kita alami. Karena pada waktu itu terjadi, kita bisa mengatakan, kita bisa menyaksikan, kita punya kesempatan menyaksikan kepada orang di sekeliling kita bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang sanggup untuk memberikan kepada kita kemampuan melakukan A, I, U, E, O. Izinkan Allah menyatakan kesetiaannya. Izinkan Allah menyatakan kasihnya. Izinkan Allah menyatakan kuasanya di dalam kehidupan kita. Dan pada akhirnya kita akan menjadi saksi-saksi Kristus yang luar biasa. Karena kita adalah saksi yang hidup. Yang oleh karena itu, saudara, mari jangan pernah kita menyembunyikan luka yang ada di dalam diri kita. Jadikan luka itu bukan menjadi kepahitan di dalam kehidupan kita. Tapi jadikan luka itu menjadi kebaikan. Jadikan luka itu menjadikan satu bahan material di dalam kehidupan kita. Yang kita akhirnya diperkaya dengan pengalaman demi pengalaman. Orang bedanya anak muda dengan orang tua, orang kecil dengan orang yang lebih besar adalah apa? Pengalaman. Kita gak bisa ngejar pengalaman orang tua. Jadikan setiap pengalaman-pengalaman luka itu menjadi satu
materi yang bisa memperkaya kehidupan kita. Untuk kemudian kita bisa membagikan itu kepada orang-orang di sekeliling kita. Sehingga kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Saudara yang terkasih, saya percaya hari ini pasti banyak hati yang terluka. Tapi mari jangan jadikan luka itu kepahitan. Jangan jadikan luka itu bitter, kepahitan. Tapi jadikan luka itu menjadi better. Jadikan luka itu menjadi satu kebaikan di dalam kehidupan kita. Dan katakan, Tuhan, aku mau menjadi saluran berkat-Mu melalui semuanya ini. Kita tundukkan kepala. Haleluya. Ketika hati kita disakiti, mari kita mau belajar memberi. Mari kita mau belajar mengampuni. Kita mau belajar mengasihi. Seperti kasih Bapa kepada kita, demikian juga kita lakukan itu buat orang-orang di sekeliling kita. Amin. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni bersalah kepada kami. Seperti hati Bapa mengasihi tiada pamrih. Kita mau terus renungkan firman ini. Aku telah disakiti, Haleluya. ajarku memberi, Amin. hati mengampuni. Ya Tuhan, ajar. Ketika hidupku telah dihakimi, Amin. Yesus, amin. ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni bersalah kepada kami. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi tiada pamrih. Bapa, kami tidak dapat mengelak jika ada orang-orang yang melukai hati kami. Karena kami tinggal di dunia yang bobrok. Kami tinggal di sekeliling orang-orang yang tidak sempurna. Tapi Tuhan tolong, agar supaya luka demi luka yang Tuhan izinkan terjadi, untuk kami pakai menjadi bahan baku, untuk kami dapat memahami lebih lagi orang lain, untuk kami dapat menginspirasi orang lain dan keluar sebagai pemenang pula.
Untuk kami dapat menyaksikan bahwa Engkau adalah Allah yang sanggup mengerjakan sesuatu yang dahsyat, yang bagi pikiran itu tidak mungkin, tetapi Engkau mungkin melakukan itu di dalam kehidupan seseorang yang menyerahkan sepenuhnya kepada Engkau. Kami mau Tuhan, setiap luka demi luka yang ada di dalam kehidupan kami, yang Tuhan izinkan terjadi, kami dapat menjadi berkat buat orang lain. Kami tidak mau menjadi batu sandungan. Kami tidak mau memforward semua itu kepada orang lain. Kami tidak mau melukai orang lain lagi, lebih lagi, mencari korban lebih lagi, tidak Tuhan. Tetapi kami mau menyetop semuanya itu di dalam nama Yesus. Bahkan kami mau menjadi berkat buat orang yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Engkau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepada-Mu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.